Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan kisah tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di-subscribe, like, komen dan share konten ini. Kisah tentang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberi makan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Muhammad bin Qais, katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak akan makan kecuali bersama-sama orang-orang miskin. Kebiasaannya ini telah merusak badannya sehingga menjadi lemah kerana tidak mendapat makanan yang cukup. Pada suatu hari istrinya memasak suatu masakan untuk Abdullah yang terbuat dari buah kurma. Ketika selesai makan, istrinya memberinya minum. Dari Abu Bakar bin Hafaz mengatakan bahawa Abdullah bin Umar tidak makan makanan kecuali bersama seorang anak yatim. Dari Al-Hasan, sesungguhnya Ibnu Umar apabila makan pagi atau makan malam, ia akan memanggil anak-anak yatim yang berada di sekeliling tempat tinggalnya. Pada suatu hari ia sedang sarapan pagi, lalu ia memerintahkan seseorang memanggil anak yatim untuk makan bersamanya. Namun utusan itu tidak menjumpai seorang anak yatim pun. Ia mempunyai minuman manis yang terbuat dari rendaman biji gandum yang biasa ia minum setelah makan pagi. Maka datanglah seorang anak yatim saat ia telah selesai dari makan pagi, sedang di tangannya tergenggam mangkuk yang berisi minuman itu yang akan ia minum. Ia pun memberikan minum itu kepada anak yatim itu seraya berkata, "Ambillah, sesungguhnya aku tidak melihat kamu dalam kerugian." Diriwayatkan juga oleh Al-Hasan dari Maimun bin Mihran bahawa istri Ibnu Umar telah dicela oleh seseorang berkaitan dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dikatakan kepadanya, "Apakah kamu tidak berbuat lemah lembut kepada orang tua itu?" Ibnu Umar, istrinya menjawab, "Apakah yang bisa aku lakukan untuknya? Tidaklah kami membuatkan makanan untuknya, melainkan ia akan mengundang orang lain, orang miskin dan fakir untuk memakannya." Pada suatu hari istrinya memasak makanan dan mengantarkan makanan itu kepada orang-orang miskin yang duduk di sepanjang jalan yang dilalui oleh Ibnu Umar bila dia pulang dari masjid. Istri Ibnu Umar radhiyallahu anhu memberi makan mereka seraya berkata, "Janganlah kamu duduk di jalan yang dilaluinya untuk pulang ke rumah." Ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu kembali ke rumahnya, dia berkata, "Antarkanlah makanan ini kepada si fulan dan si fulan." Maka istrinya mengantarkan makanan itu kepada mereka seraya berkata, "Janganlah kalian mendatanginya apabila ia Ibnu Umar mengundang kalian." Maka Ibnu Umar berkata, "Kalau begitu kalian menghendaki agar aku tidak makan pada malam ini." Lalu ia tidak makan pada malam itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad serupa dengannya. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Abu Ja'far Al-Qadri, katanya, "Tuanku Abdullah bin Ayasi Al-Mahzumi pernah berkata kepadaku, 'Pergilah kamu bersama Ibnu Umar agar kamu dapat berkhidmat untuknya. Setiap kali Ibnu Umar sampai di tempat yang mempunyai sumber air, ia akan mengadakan jamuan makan dan mengundang para penduduk yang tinggal di tempat itu agar makan bersamanya. Anak-anaknya yang tertua juga turut masuk dan makan. Maka ada seorang lelaki yang makan hanya 2 atau 3 suap. Ketika ia singgah di Al-Juhfah, orang-orang pun datang menemuinya, termasuk di antaranya seorang hamba berkulit hitam yang bertelanjang dada. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu memanggilnya. Hamba itu berkata, "Sesungguhnya aku tidak mendapatkan tempat yang kosong untuk duduk kerana orang-orang telah duduk berdesak-desakan.
Lalu kulihat Ibnu Umar menyingkir dan bergeser dari tempatnya sehingga dia duduk berdesakan dengan hamba itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Abu Ja'far Al-Qari, katanya, aku pergi bersama Ibnu Umar dari Makkah ke Madinah. Ketika itu ia mempunyai sebuah mangkuk besar yang digunakan untuk wadah sarid. Anak-anak, sahabat-sahabatnya dan setiap orang yang datang sering berkumpul di sekeliling mangkuk itu untuk makan yang ada di dalamnya. Sampai sebagian orang terpaksa makan sambil berdiri kerana tidak cukup tempat. Ibnu Umar mempunyai seekor unta yang biasa mengangkut 2 geribah yang penuh berisi nabis, rendaman buah anggur yang tidak memabukkan, dan air. Setiap orang diberi sebuah mangkuk lalu meminum nabis itu hingga puas. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Ma'an, katanya, setiap kali Ibnu Umar selesai memasak makanan, kemudian seorang yang mempunyai kedudukan atau kaya lewat, maka ia tidak akan mengundangnya untuk menikmati makanannya. Tetapi anak-anak dan para keponakannya lah yang mengundang orang-orang seperti itu untuk menikmati makanannya. Apabila orang miskin melewati rumahnya, ia akan mengundangnya untuk makan, tetapi mereka justru tidak mengundangnya. Ibnu Umar berkomentar, mereka mengajak orang-orang yang tidak menginginkan makanan itu dan membiarkan orang-orang yang amat menginginkan makanan itu. Kisah tentang Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengadakan jamuan makan. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hihyah dari Sulaiman bin Rabi'ah bahawa ia telah mengerjakan haji pada zaman pemerintahan Muawiyah. Turut bersamanya Al-Mustathir bin Al-Haris Ad-Dabi bersama sekelompok ahli baca Al-Quran dari Basrah. Mereka berkata, demi Allah, kita tidak akan pulang sehingga bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW yang diridai Allah SWT untuk memberitahu kita mengenai satu hadis. Kami terus menanyakan sahabat yang dimaksud, sampai akhirnya kami diberitahu mengenai Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu yang tinggal di bagian bawah kota Makkah. Maka kami pun berangkat untuk menemuinya. Tidak lama setelah itu kami menemukan perbekalan musafir yang banyak berserta dengan 300 unta. 100 ekor untuk ditunggangi dan 200 ekor unta digunakan untuk mengangkut perbekalan dan makanan. Kami pun bertanya, siapakah yang memiliki perbekalan ini? Mereka yang ada di sana menjawab, semuanya milik Abdullah bin Amr. Kami bertanya, apakah semua ini miliknya? Padahal sebelumnya kami biasa membicarakan bahawa ia adalah seorang yang sangat tawadu. Orang-orang itu pun berkata kepada kami, adapun 100 ekor unta ini akan digunakan sebagai tunggangan bagi saudara-saudaranya dan 200 ekor lain digunakan untuk para penduduk kotanya dan para tamunya yang singgah di rumahnya. Mendengar penjelasan mereka itu, kami merasa sangat kagum. Melihat kekaguman kami yang amat sangat itu, mereka berkata, jangan kalian kagum, kerana Abdullah bin Amr adalah seorang lelaki kaya yang berpendapat bahawa menjadi kewajiban baginya untuk memperbanyak perbekalan bagi orang-orang yang singgah di rumahnya. Maka kami pun berkata, tunjukkanlah ia kepada kami. Mereka berkata, sesungguhnya ia sedang berada di Masjidil Haram. Lalu kami pun berangkat mencarinya sehingga kami menemuinya sedang duduk di belakang Kaabah. Ia adalah seorang lelaki bertubuh pendek dan memiliki tahi mata. Ia memakai 2 helai kain burdah dan bersorban. Ia tidak memakai baju gamis dan mengantungkan kedua sepatunya di tangan kirinya. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Sa'ad dari Sulaiman bin Arabi dengan isi sama disertai tambahan. Kisah tentang Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu memberi makan. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahawa ia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebuah piring besar yang penuh berisi otak hewan. Rasulullah SAW bertanya, apakah ini hai Abu Thabit? Dia pun menjawab, demi dia yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku telah menyembelih 40 ekor ternak dan aku ingin membuat engkau kenyang dengan otaknya. Maka Rasulullah SAW pun memakannya dan mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, sebagaimana tersebut dalam Al-Kanz.
Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas radhiyallahu bahwa Sa'ad bin Ubadah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan yang telah disediakan olehnya. Ia pun menghidangkan buah kurma dan rempah-rempah dan remah-remah roti, lalu Rasulullah SAW memakannya. Kemudian ia juga menghidangkan segelas susu, lantas Rasulullah SAW pun meminumnya. Rasulullah SAW pun berdoa untuk Sa'ad, sesungguhnya orang-orang yang baik telah memakan makananmu, orang-orang yang sedang puasa telah berbuka di sisimu, dan para malaikat telah berselawat atas kalian. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu atas keluarga Sa'ad bin Ubadah. Sebagai tercantum dalam Al-Kanz, Ibnu As-Sakir juga meriwayatkan dari arah yang lain dari Anas dengan panjang lebar yang semakna dengannya. Di dalamnya disebutkan sebagai berikut: maka Sa'ad menghidangkan sesuatu di hadapan Rasulullah SAW, di antaranya sedikit makanan yang terdiri dari biji-bijian dan buah kurma. Demikian tercantum dalam kitab Al-Kanz. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sa'ad dari Urwah, katanya, aku menjumpai Sa'ad bin Ubadah yang tengah berseru di atas bangunan bentengnya, barang siapa yang suka lemak atau daging, hendaklah ia datang kepada Sa'ad bin Ubadah. Aku juga melihat anak lelakinya turut menyeru dengan ajakan serupa. Sesungguhnya aku pernah berjalan di salah satu jalan kota Madinah. Ketika itu aku masih remaja. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu melewatiku ketika ia sedang menuju ke kebunnya di bagian atas kota Madinah. Ia memanggilku, wahai anak muda, marilah, lihatlah apa kau lihat, ada seseorang yang berseru di atas benteng Sa'ad bin Ubadah. Maka aku pun melihat ke arah tembok itu dan berkata, tidak. Abdullah berkata, kamu benar. Itulah kisah-kisah tentang sahabat memberi makan kepada orang-orang miskin, fakir miskin dan sahabat-sahabat lainnya. Semoga menjadi tauladan, pelajaran berharga bagi kita, bagaimana kita niat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.